itu tadi, ini kebijakan, ini kebijaksanaan. Lele bijaksanaan tapi nggak bijaksana piye. Padahal ini amanah dari Pancasila. Iya. Amanah dari Pancasila itu pemimpin harus bijaksana kan gitu. Bijaksana, betul, Ya, betul. bijaksana berarti bijaksana yang memang betul-betul bijaksana, bukan kebijaksanaan tapi yang tidak bijaksana kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa dengan kami podcast IAIDA Darussalam, Lokagung, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa di hari ini yang kebetulan ini cukup hari istimewa bagi bangsa Indonesia karena pada 1 Juni ini adalah memperingati lahirnya Pancasila. Nah, dalam kesempatan ini kita akan ngobrol dengan salah satu tenaga pengajar di IAIDA Lokagung Banyuwangi yang cukup intens juga, karya-karyanya cukup banyak baik dari penulisannya di berbagai media dan jurnal. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama Bapak Ahmad Nur Fauzi. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung aja Pak. Jadi begini, saat ini bangsa Indonesia ini lagi memperingati lahirnya Pancasila. Persis 1 Juni. Ya. Ini adalah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini juga Pancasila sebagai inspirasi. Dan banyak nilai-nilai di Pancasila itu yang sangat luhur. Nah, ini menurut Pak Fauzi, ini gimana kita aplikasikan di kehidupan masyarakat? Karena kita beda. Kalau kita dulu waktu masih di SMP, di SMA, di perguruan tinggi itu kan Pancasila ini sangat ditekankan sehingga ada penataran P4. Kalau di SMP itu penataran P4 berapa jam? 17 jam. Ada di SMA, Iya, betul. 45 jam. Ada di perguruan tinggi, saya itu dulu di perguruan tinggi 100 jam. Nah itu bukan begitu luar biasa sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, tentang kemanusiaan, persatuan, terus kemudian kerakyatan dan keadilan itu kan sangat ditekankan begitu-betulnya. Nah menurut Pak Fauzi saat ini apakah cukup relevan Pancasila ini dibuat dasar untuk berbangsa dan bernegara? Monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya kira begini, kalau kita bicara Pancasila ya, itu saya kira masih sangat relevan ya untuk kita jadikan sebagai pandangan hidup atau filosofi dalam kita berbangsa. Ya. Karena bagaimana? Begini. Pancasila itu merupakan rumusan dari para founding fathers kita ya tentang nilai-nilai dan falsafah kehidupan yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia kan kita kenal sebagai bangsa yang majemuk, plural dan bahkan multikultural. Nah, dari nilai-nilai misalnya sila pertama itu kan ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nah, itu kalau mungkin kita kontekkan dengan keislaman Pak ya, itu merupakan nilai-nilai dari ajaran Islam. Nah, itu sangat relevan di Indonesia. Meskipun umat beragama yang ada di Indonesia itu majemuk, nah, seperti tadi itu ya. Itu menjadi kalau bahasa Nurholis Majid itu kalimatun sawa ya. Jadi sebagai titik temu. Nah, ya betul. Saya kira seperti itu. Iya. Cuma persoalannya begini. Kalau kita mau melihat memang di Pancasila terutama di ketuhanan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan nilai-nilai yang ada di dalamnya salah satunya adalah kita harus beriman kepada Tuhan. Betul. Kita harus toleransi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kan gitu dalam beragama. Kan seperti itu. Lalu kita hubungkan dengan kondisi saat ini. Iya. Saat ini sepertinya kan degradasi bangsa, toleransi sangat rendah. Sehingga mereka kalau nggak sepaham dengan kita kan
Nah, Ya. kalau kita hubungkan dengan agama, di Quran itu kan misalnya la ikraha fiddin. Ya, betul. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan ini Ya. masuk di dalam apa namanya nilai-nilai Pancasila tadi, toleransi Ya. beragama tadi, tidak memaksakan kehendak. Ya. Menurut Pak Fauzi kira-kira kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang itu karena apa? Saya kira banyak faktor itu Pak ya. Begini, saya melihat ada yang pertama ya faktor internal, kemudian eksternal juga ada. Ya. Kondisi keberagamaan kita di Indonesia akhir-akhir ini memang apa ya, ada, saya istilahkan ada kerentanan ya. Iya. Jadi memang hubungan antar umat beragama begitu terjadi satu gesekan sedikit saja, itu seringkali kita menjumpai adanya third claim ya, atau kebenaran dalam beragama. Jadi ada manipulasi kebenaran satu agama gitu ya, terhadap agama yang lain, bahwa agama saya yang paling benar, karena seperti itu. Iya. Padahal di sini saya melihat kita harus lihat ada landasan tekstual dan kontekstualnya. Wow. Dari landasan tekstual tadi seperti diutarakan Pak Agus itu bisalah ya untuk jadikan landasan tekstualnya. Kemudian yang kedua, landasan historisnya kita coba melihat setback ke masa Nabi. Nah, beliau membentuk sebuah komunitas umat yang satu, ya, umatan wahidatan, ya, melalui Madinah Charter atau Piagam Madinah. Piagam Madinah. Ya betul. Kita di situ kan melihat di Madinah itu masyarakatnya tidak Non-Muslim lah. Iya, betul. Tidak satu, tidak mono. Ya, tetapi multi. Ada umat Nasrani, ya, Yahudi, Majusi, dan tentu saja umat Islam. Nah, posisi Nabi melihat konteks sosial masyarakat yang seperti itu, beliau harus mengayomi semua. Nah, Indonesia, ya, saya melihat tidak begitu berbeda, meskipun titik pluralitasnya itu sangat tinggi. Oke, Pak, betul kan? Ya. Sangat tinggi sekali. Agak berbeda dengan Madinah itu. Tetapi itu menjadi landasan historis kita untuk ya menjadikan itu sebagai basic kita bahwa titik temu itu sangat penting. Ya. Dan ini Pancasila berarti bisa mempertemukan itu bisa kan gitu. Harusnya gitu. Betul. Cuma persoalannya kan banyak yang tidak. Iya. Artinya begini juga berarti. Kalau mereka suka memaksakan kehendak, iya, suka mengklaim dirinya paling benar, berarti kan dia kurang memahami dari nilai-nilai Pancasila itu. Iya, betul. Seperti itu juga kan? Iya. Itu saya kira terkait juga dengan pemahaman, Pak ya. Atau metode mereka dalam memahami Pancasila itu sendiri, ya. Iya. Coba kita lihat Pancasila itu terbentuknya kan melalui proses yang begitu panjang juga. Proses begitu panjang dan bentuk ini juga toleransi juga, misalnya di ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, akhirnya betul. Kan 17 kata itu kan dihapus. Ya. Itu kan bentuk toleransi juga terhadap umat beragama. Artinya founding father kita itu juga memperhatikan itu, bentuk toleransi itu juga kan. Iya, betul. Itu kan kalau kita lihat kronologi sejarahnya, itu kan ada perdebatan antara nasionalis sekuler dengan nasionalis religius. Iya kan? Betul. Kelegowoan umat Islam untuk menerima ya itu yang tadi Pak Agus singgung itu merupakan bentuk toleransi yang tinggi. Ya betul, betul sekali. Kalau kita hubungkan agama yang saya katakan tadi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kan bentuk. Ya, itu bagi yang Muslim. Tadi yang tidak Muslim juga tetap ada. Ya, betul. Ini yang sangat penting sekarang. Jadi kita kontak karena ini di sekarang ini kayak rawan dikit-dikit kan kayak gitu ya. Seperti akan menimbulkan perpecahan. Dalam Islam pun juga banyak. Iya, betul. Ada yang ini macam-macam. Ya kalau enggak ini berarti bukan salah gitu. Kalau enggak melaksanakan seperti ini nanti sudah bid'ah, nanti khurafat dan lain-lain. Kan kayak gitu kan. Jadi betul. Nah, ini kan pemahaman yang sempit. Kalau kita konteks di negara berbangsa dan bernegara itu kan berarti Pancasila. Terus menurut Pak Fauzi kira-kira apa yang salah? Apakah ini pola pendidikan yang salah atau pola
pengajaran, pengamalan dari pengenalan dari Pancasila itu yang salah, sehingga sepertinya anak-anak sekarang kan juga kurang begitu ini mengenal betul tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Iya. Itu dari Saya kira begini Pak Agus, kita sekarang kan ada di era digital. Iya. Nah, iya kan? Ini proses kita mendapat pengetahuan itu tidak hanya dari sekolah. Nah, Iya, sekarang kan betul. seperti itu. Siswa, mahasiswa itu tidak hanya mendapat ilmu dari guru dan dosen. Mereka bisa mengakses ilmu dari mana saja. Kita hidup di era cyberspace dan sebagainya. Artinya kita menerima ilmu itu, kita harus betul-betul bisa menyaring ya sebelum kita kita sebar kemana-mana ya, apalagi tentang Pancasila ini. Ya ini sangat, apalagi ada penolakan ya terhadap Pancasila. Iya betul. Bahwa padahal nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kan sangat agamis sekali. Agamis. Para ulama itu sudah mereka menerima itu sudah jauh hari. Ya, ini pernah ditulis Pak Agus kan di Radar itu kan, NU Politik dan Keindonesiaan. Pada Muktamar Situbondo, nah itu kan sudah mulai NU ya para ulama menerima ya Pancasila sebagai asas tunggal. Ya. Artinya sudah selesai ya. Iya sudah selesai, sudah final. Nah ini berarti kan bisa jadikan yang saya tanya tadi, ada yang salah dalam memahami Pancasila. Iya. Ada yang kurang bisa memahami dengan baik seperti itu kan. Iya. Kalau kita lihat, saya kembali pada nilai-nilai Pancasila dengan toleransi, tidak memaksakan kehendak, itu kan salah satu nilai-nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya, atau juga bahwa sistem pendidikannya mungkin cara mengamalkannya itu mungkin, kalau saya ingat begini, ada kata-katanya Pak Dahlan Iskan itu pernah bilang begini, itu kan pembentukan karakter juga untuk bagaimana Pancasila itu dalam bentuk karakter orang bertoleransi, beragama. Salah satunya adalah karakter itu tidak bisa diajarkan, tapi ditularkan. Itu kata Pak Dahlan Iskan. Saya pikir kadang-kadang bahwa uswatun hasanah kalau di pendidikan dari seorang guru itu lebih penting, kan gitu. Makanya di pesantren itu kan diajarkan adab itu lebih tinggi dari ilmu, kayak gitu kan. Akhirnya nyambungnya kan di sini, yang dikatakan oleh Pak Dahlan seperti itu, adab itu lebih penting dari ilmu. Kayak kan seperti itu. Mungkin ini gimana? Ini apakah di sekolah ada perlu penekanannya nilai, bukan hanya sekedar prestasi dan kompetensi saja? Iya betul. Saya kira itu betul sekali Pak Agus. Begini, jadi penanaman nilai-nilai Pancasila itu memang harus juga diteladankan oleh tenaga pendidik dan guru dan dosen. Nah, ya kan, tidak hanya kita ngomong tentang Pancasila, jadi nilai-nilai moral actionnya tadi itu itu harus juga diimplementasikan oleh para tenaga pendidik itu. Jadi murid atau mahasiswa itu diberi contoh ya, tidak hanya kita menyuruh mengatakan seperti ini gitu. Tidak seperti itu, harus ada penekanan ke arah uswah hasanah tadi itu. Karena nilai-nilai tadi itu sebagai saya singgung tadi di depan, bahwa itu merupakan nilai-nilai keislaman yang sangat applicable sekali ya. Ketuhanan, kemanusiaan itu kan persatuan, musyawarah itu dicontohkan oleh Nabi kita ya. Iya, semuanya membangun negara. Ya, dalam membangun Nabi komunitas. Muhammad membangun negara itu di Madinah kan. Ya, betul. Dengan munculnya Piagam Madinah tadi. Piagam Madinah tadi itu. Betul. Ya. Misalnya Rasulullah itu dikatakan sebagai seorang yang paling sering bermusyawarah ketika ada sebuah permasalahan dengan para sahabatnya. Bahkan itu perintah syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Atau wasawirhum fil amr. Nah, itu kan jelas menunjukkan bahwa perintah untuk bermusyawarah itu kan bagian dari Pancasila. Ya, basicnya ada di ketuhanan tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain merupakan penjabaran dari ketuhanan itu.
Kan tauhid itu Pak, Iya, ya kan? iya, makanya. Nah ini kan kadang-kadang juga tidak dimaknai atau orang seringkali bilang beginilah, memaknai ayat dari tekstual, tapi Ya, tidak mau lihat kontekstual. ya Kan betul. itu Ya, yang bikin salah gitu, salah tafsirnya, ya, salah menafsirkan. Orang ketika memahami ayat tidak mau tahu tentang asbabul nuzulnya. ya, Ini betul. gimana sehingga dia mengartikan tekstual, Ya, tidak konteksnya apa. Sehingga ini kan bisa salah. ya, Jadi kayak Pancasila tadi, orang akan lihat mungkin terlalu skeptis atau mungkin ragu atau mungkin malah nggak percaya dulu sebelum tahu kandungan nilai-nilai di Pancasila, Pancasila tadi. Kan itu sehingga mereka salah memaknai, belum moro-moro tolak Pancasila. Kan seperti itu. Ini kan kacau juga, padahal itu walaupun salah satu tokoh pencetusnya kan Ki Hasyim, Bagus Hadi Kusumo. Mereka kan tokoh-tokoh agama juga. Iya. Yang dari agama, dari Kristen juga banyak, non Muslim juga banyak. Tapi salah satunya Bapak Islam. Makanya kalau orang Islam menolak itu kan lucu juga kadang-kadang. Aneh-aneh juga ini. Padahal itu nilai-nilainya dari asal agama. Ya, saya juga pernah atau mungkin juga ini perkembangan anak-anak kita juga mulai agak jauh juga. Yang perlu dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi di pendidikan kita mungkin adalah penanaman nilai yang saya katakan tadi. Kalau kita misalnya lihat apa namanya, karena pendidikan kita lebih pada kompetensi dan prestasi. Ketika kita menerima rapot, ya di anak kita hari ini rapotan, kan kayak gitu. Pasti yang kita lihat pertama adalah ranking berapa, itu prestasi. Terus kemudian dibaca nilainya berapa, penguasaan kalau di kurikulum 23 itu 13 itu kurikulum 13 ke 13 itu kan ada penguasaan apa kompetensi telah menguasai kompetensi ini terutama sepertinya kan gitu terutama sudah mengetahui cara sholat sunnah kan kadang-kadang kan ini sangat ringan sebenarnya kan gitu jadi itu dianggap sebagai kompetensi nah ini atau mungkin ini ada yang salah juga dari orang tua atau mungkin budaya kita tetangga misalnya sampean anak ditanya oleh anak tetangga saya ditanya oleh tetangga saya Mas tadi udah rapotan ya, anak sampean ranking berapa? Kan gitu. Kita orang tua ranking berapa? Kita tidak pernah mengevaluasi anak saya naik ke kelas 2 itu sudah menguasai, dia hafal enggak ayat-ayat pendek. Dia sudah paham betul dengan surat-surat pendek dan memaknainya. Dengan sholatnya sudah bisa apa belum? Kan enggak pernah itu evaluasinya. Evaluasinya tapi bentuk tertulis rapot tadi. Anak kita sudah terbiasa sholat sunnah apa enggak? Dengan sudah cium tangan apa enggak? Kan kayak gitu, itu kan bentuk nilai yang mungkin ditinggal oleh orang-orang kita. Kalau dulu misalnya era Kartini itu ketika mencetuskan pendidikan itu kan pertama lebih dulu pada nilai ketimbang kepada prestasi dan kompetensi. Di pondok pesantren juga seperti itu kan, nilai itu lebih penting. Jadi ketimbang prestasi dan yang diajarkan. Itu. Kalau menurut jenengan gimana ini? Memang pemahaman terhadap Pancasila itu tidak cukup secara normatif saja, Bagus. Betul tadi, harus ada pemaknaan secara substansial terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Kalau secara normatif Pancasila mungkin ketika ditanyakan kepada anak SMP, SMA, mungkin mereka hafal lah Tetapi bagaimana nilai-nilai itu diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari dilaksanakan. Yang sulit. Dan mereka kan generasi milenial itu nanti mereka akan yang akan membawa Pancasila ini pada era mereka gitu jadi penanaman nilai-nilai Pancasila itu sangat penting tadi dicontohkan Pak Agus bagaimana masyarakat memahami Pancasila itu kan nah ini juga saya melihat dari tafsiran substansial itu memang harus selalu dielaborasi terus menerus baik itu di tingkat struktural pemerintahan maupun di level masyarakat. Saya sangat apresiasi sekali terhadap misalnya Kang Saiful Arif. Beliau murid Gus Dur yang sering sekali menulis tentang Pancasila. Beliau juga staf ahli kepresidenan di BPIP itu beliau sangat inten bagaimana memarketkan Pancasila baik di
para pejabat dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Ya, itu saya kira sangat penting sekali. Karena tadi itu ada juga yang masih menolak ideologi Pancasila, iya kan? Di dalam konteks sistem politik kita, kebangsaan kita. Nah, saya kira itu. Iya, memang itu cukup luas lah. Saya rasa kita hanya bicara misalnya untuk diskusi tentang nilai-nilai pada sisi ketuhanan yang Maha Esa aja, Iya. itu kan cukup panjang. Panjang, Pak, Makanya sangat panjang. Saya juga kita melihat bagaimana Pancasila itu ini menjadi PR semua, bisa Iya. membumi. Iya, Bagaimana betul. Pancasila itu bisa menyatu, nyawiji, Nyawiji. ya, dalam diri setiap orang. Iya. Nyawiji itu artinya bahwa kita sudah menyatu dan dia melaksanakan. Ya, Kita bagaimana nilai kita beriman pada Tuhan, kita toleransi, tidak memaksakan kehendak, kan seperti itu. Itu kan Ya. banyak salah satu di antara nilai-nilai yang ada di Pancasila. Maka saya katakan tadi seperti di bukunya Likona itu Educating for Character, dalam membangun karakter itu. Ternyata mungkin yang penting juga ini menjadi PR bagi tenaga pendidik seperti Ya, Pak Fauzi juga di Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan YAIDA Blok Agung, tentu adalah bagaimana pendidikan Pancasila, pendidikan moral, budi pekerti itu tidak hanya pada tingkat knowing, tidak hanya pengetahuan saja. pengetahuan saja. Tetapi juga pada feeling, juga action. Nah, ini yang penting juga kan. Iya. Nah, ini yang menjadi pesan saya rasa sekarang kan jarang seperti itu. Makanya saya katakan, kalau kita mau tahu anak, kenapa dia belajar pelajaran ini? Tujuannya apa? Karena hanya untuk mengerjakan soal. Kan seperti itu. Iya, Jadi iya. kita belajar di sekolah itu bukan untuk mencari ilmu sehingga ilmu itu akan kita serap, kita amalkan. Kita belajar Pancasila bukan hanya sekedar untuk memahami Pancasila itu ada lima sila. Kan itu Panca dan Sila, Sansekerta, ketuhanan yang Maha Esa, kan, dan seterusnya kemudian. Ya, betul. Tapi bagaimana kita mempelajari secara mendalam? Mungkin ini yang kurang, sehingga yang dikatakan oleh Kona dalam bukunya Educating for Character itu hanya sebagai moral knowing, sebagai pengetahuan saja, Iya. bukan karena di situ kan untuk buktinya misalnya dulu kita penataran P4 banyak yang berhasil, banyak juga yang tidak. Kenapa? Karena itu tadi pertamanya pengetahuan, lalu yang kedua tidak memberikan uswah. Iya. Iya kan? Iya. Gurunya kan banyak kita guru ngajar itu jarkoni, iso ngajar gak iso nglakoni. Nah, kan gitu, itu kan nggak bisa memberi uswah yang baik, tidak Ya, bisa melaksanakan. betul. Dalam poin nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah mengimani Tuhan yang Maha Esa. Mengimani artinya bahwa kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kan kayak gitu. Betul. Nah, ini menurut Pak Fauzi gimana ini? Bagaimana cara untuk menerapkannya itu? Sehingga tidak sekedar hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga bisa diaplikasikan. Fungsinya kan seperti itu sebenarnya. Iya, betul. Ya. Memang betul. Upaya untuk aplikasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila itu memang tidak mudah, Pak Agus. Ya. Jadi harus ada kontinuitas dalam upaya itu. Nah, ya. Kita di taraf tafsir atau dalil Pancasila itu pun Ya. masih banyak perdebatan, ya. Ya. Apalagi pada taraf aplikasi yang mana Pancasila itu dianggap ideologi sekuler, nah, gitu kan. Jadi penting ya, urgensi dari aplikasi Pancasila itu saya kira harus terus-menerus diupayakan, baik dari level yang paling bawah sampai ke perguruan tinggi. Jadi harus tadrij, harus bertahap dan kontinu, terus-menerus seperti itu. Ya. Karena nilai-nilai tadi itu seperti kita bahas dari awal itu sangat religius sekali. Ya. Jadi tidak ada gunanya menolak Pancasila. Iya, Kan betul. sudah sangat religius sekali itu. Ketuhanan tadi disinggung oleh Pak Agus bolak-balik seperti itu. Kemanusiaan, ya, persatuan, musyawarah dan keadilan itu merupakan nilai-nilai Islam. Ya. Sangat tinggi. Dan saya teringat bagaimana perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid misalnya di masa Orde Baru. Beliau kan memperjuangkan, misalnya saya contohkan kebebasan berpikir. Saya dulu sempat merenung gini,
untuk mencari dalil dari Pancasila itu beliau masuknya lewat mana tuh? Hmm. Nah, ternyata ada di dalam hukum Islam itu ada istilah maqasidus syariah. Ya. Nah, yang 5 itu. Ada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzul mal, dan hifdzun nasl. Ternyata dari pintu hifdzul aqlnya itu Pak Agus. Nah, jadi kita diajar di pesantren ya, di Islam itu di Al-Qur'an pun Allah merangsang kita untuk afala taqilun ya, afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun, berpikir. ya ulul albab. Ya, betul. Nah. Jadi ternyata beliau itu memakai pendekatan itu untuk menggeser pemaknaan hifdzul aql supaya bisa lebih luas lagi. Jadi kebebasan berpikir. Nah, kita lihat dulu ada wartawan yang dibela Gus Dur mati-matian itu ketika ditindas oleh Orde Baru. Nah, itu ada. Ternyata beliau menggeser, memperluas makna maqasid syariah yang hifdzul aql itu kepada yang tadi itu. Cuma itu karena gini, ada sebagian itu karena kita terjebak oleh tafakaru fi khalqillahi wala tafakaru billah. Pikirkanlah tentang ciptaan Tuhan. Jangan kau pikir tentang Tuhan. Seringkali kan seperti itu. Karena kita kejebak itu seolah-olah kita kan kurang kreatif akhirnya. Di sisi lain yang Pak Fauzi tadi katakan bahwa banyak ya ulul albab, afala taqilun, afala tafakkarun itu kan Tuhan itu menantang kita berpikir. Di satu sisi. Tapi di sisi yang lain itu tadi apa namanya tafakkaru fi khalqillahi wa tafakkaru billah. Kita kan terjebak di sini. Sehingga kita ini mengabaikan. Kalau kita mulai di ayat Quran kan banyak sekali tentang bagaimana kita ditantang Tuhan untuk berpikir. Nah, kan seperti itu juga. Saya kira gini Pak Gus, Pancasila itu bisa dikatakan sebagai local wisdom kita. Nah, kearifan lokal dari Indonesia. Nah, yang plural dan multikultural tadi itu. Nah, itu kan para ulama kan sangat arif sekali bagaimana mereka melihat kearifan lokal kita yang sangat-sangat majemuk. Nah, bahkan di Islamic legal system di Islam itu, di hukum Islam itu ada pendekatan melalui al-adah al-hakamah. Nah, adat bisa jadikan sebagai sandaran hukum fikih. Ya betul, di usul fikihnya bagus. Metodologi hukum Islamnya. Jadi melalui itu mereka mencoba untuk mensinergikan antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai keislaman. Ya, itu juga mulai proses yang panjang. Kenapa misalnya seringkali para penulis itu dalam buku tentang Gus Dur itu menulis Gus Dur keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Dalam rangka itu saya kira. Iya, dan itu sesuai juga di nilai-nilai Pancasila terutama nilai kemanusiaan. Salah satu nilai kemanusiaan itu adalah masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan masyarakat. Jadi kan sama. Kalau kita konteks agama bahwa masyarakat kita semuanya kan sama, semua makhluk Tuhan, semua makhluk Allah kalau dalam Islam kan seperti itu. Artinya, nah ini ada di nilai-nilai kemanusiaan itu bahwa masyarakat kita itu memiliki hak yang sama. Nah ini kan tapi kadang-kadang kan orang begini ya. Kalau dia merasa besar, dia merasa itu kan menghegemoni gitu. Sehingga menganggap yang lain agama dia merasa agamanya besar, banyak akhirnya dia menggesek yang kecil bahkan menindas itu. Dan itu kan nggak boleh karena di Indonesia di Pancasila tadi jelas di kemanusiaan sila kedua kemanusiaan yang adil beradab itu bahwa kita masyarakat memiliki hak yang sama di masa hukum. Nah ini berarti kan kalau seperti ini ada yang salah juga ketika ada tidak di mata hukum ternyata tajam di bawah, tumpul di atas. Kan seperti itu. Berarti kan juga nggak melaksanakan Pancasila juga kan? Kalau seperti ini, padahal itu sama harusnya. Gimana ini? Saya kira fenomena itu juga kita jumpai di Indonesia, Pak Agus ya. Nah, memang tadi dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya itu memang internalisasi nilai-nilai Pancasila itu juga terkait saya kira dengan penerimaan mereka secara individual terhadap Pancasila itu. Iya, betul.
Apalagi tadi saya katakan kita di era digital, kita banyak faktor dari eksternal yang sangat-sangat Sangat besar sekali dari ya, pengaruhnya, apalagi sekarang pengaruhnya, ini. ya betul, terhadap eksistensi Pancasila di Indonesia. Faktor luar mengatakan seperti itu ya, banyak serbuan ya, beragam ideologi yang menyerang Pancasila. Pancasila. Ya, oleh karena itu kenapa para kiai terus berupaya untuk ya ada upaya penguatan Pancasila. Nanti mungkin temanya bisa bisa diperluas, misalnya dengan moderasi beragama, dan sebagainya. Ya. Yang sekarang lagi ramai Menteri Agama, moderasi beragama. Kan Ya gitu. betul. Ya salah satunya kan harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila juga, karena Ya, banyak. Ada lagi sila yang ketiga persatuan, artinya bahwa semua harus cinta tanah air kan. Ya kayak gitu. betul. Setelah kita mengimani adanya Tuhan, toleransi, kita harus cinta tanah air. Sehingga kalau di NU itu NKRI harga mati, ya, kan kayak gitu kan. Ya, betul. Itu kan bagian juga. Atau Ya, ini betul. apakah seperti ini? Makanya yang mulai awal tadi, ketika kita Pancasila belum bisa menyawiji dengan diri warganya, Pancasila tidak dijadikan sebagai landasan dasar bagi berbangsa dan dalam berbangsa dan bernegara, itu pasti kan ada. Sehingga juga akhirnya lepas juga cinta tanah air itu kan salah satu dari nilai-nilai Pancasila di sila ketiga itu. Kan seperti itu ya. Iya betul. Saya kira begini Pak Gus, terkait dengan yang barusan itu ya, cinta tanah air. Ada satu slogan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Sebenarnya itu harus disandingkan juga dengan misalnya Sayyidina Ali itu pernah beliau menyatakan amarati dunia ya bihubbil auton. Nah, jadi dunia itu termakmurkan dengan cinta tanah air. Nah, itu Sayyidina Ali pernah menyatakan seperti itu. Iya. Atau misalnya perjalanan Rasulullah ketika beliau mau kembali ke Madinah, di tengah perjalanan di Jufah, beliau teringat dan rindu akan Makkah. Nah, iya. Itu kan memperlihatkan bahwa cinta tanah air itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dari landasan historis tadi itu. Iya. Saya kira seperti itu. Iya, makanya cukup dalam. Banyak sekali nilai-nilai yang ada di nilai persatuan Indonesia juga ada, misalnya di pasal keempat, kerakyatan, terus kemudian juga keadilan yang saya katakan tadi, salah satu di kerakyatan itu kan tidak memaksakan kehendak. Ini yang kita ambil dari nilai-nilai yang sekarang banyak mulai ada. Kan seperti itu, mulai muncul orang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, atau mungkin dia juga nggak tahu nih. Salah satunya adalah memaksakan kehendak. Jadi dia ketika bermusyawarah tidak melakukan musyawarah. Kalau salah satu nilainya, maka bermusyawarahlah. Ketika itu nilai-nilai Pancasila yang kita sebut tadi, syuro bainahum, bermusyawarah kata Rasulullah terhadap segala sesuatu untuk menyelesaikan itu ya syuro bainahum, bermusyawarah. Dan ini ternyata termasuk juga di dalam nilai-nilai Pancasila. Iya, betul. Betul sekali. Di kerakyatan itu. Nah, ini mungkin yang terjadi apa kalau dalam konteks ini? Sekarang ini gimana kita secara umum sudah mulai ya. Apa sih sebenarnya yang membuat orang suka memaksakan kehendak? Kan kayak mulai awal tadi kayak ketuaan, kalau enggak kelompokku ya berarti dia nanti enggak masuk surga. Surga ini dewi. Surga ini dikapling-kapling. Dikapling-kapling. Ada enggak kemana misalnya. Kan ya seperti itu. Jadi ada lagi misalnya nilai-nilai di kerakyatan itu, di salah satu nilai dalam sila kerakyatan itu adalah pemimpin harus bijaksana. Yang pertama yang penting. Betul. Nah, ini yang juga yang saya katakan tadi, harus bisa menjadi uswah tadi kan. Pemimpinnya juga menjadi uswah. Mungkin ada menurut sampean gimana? Saya kira begini Pak Agus. Terkait dengan itu ada satu kaidah fikhiyah itu ya, yang seringkali dikutip oleh lagi-lagi ya Haji Abdurrahman Wahid, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi policy atau kebijakan seorang pemimpin itu harus berbanding lurus dengan kemaslahatan publik atau masyarakatnya kan. Iya, betul. Jadi orientasi seorang pemimpin ketika membuat kebijakan itu harus maslahatul ammah. Dan melihat kondisi di masyarakat. Iya, betul.
melihat kondisi real di masyarakat itu seperti bukan apa. moncernya sebuah daerah, Iya. tapi kemasyarakatan Iya, umatnya itu yang lebih penting. Sebenarnya. iya, betul. Jadi dari umatnya dulu, kemudian itu yang karena tanggung jawab dia yang milih itu kan rakyat, Betul. kan gitu. Iya. Yang milih itu adalah masyarakatnya. Iya. Nah, kan ini maka masyarakatnya yang lebih terkenal itu sebenarnya menurut sampai masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya atau yang lebih dikenal itu menurut sampean lebih masyarakatnya yang sejahtera atau pemimpinnya yang sejahtera, pemimpinnya yang terkenal. Ya, kalau melihat kaidah itu jelas sekali ya. Maslahatul ammah itu harus diutamakan. Kemasyarakatan umatnya kan itu. Bahasa Gus Dur itu ya selain dari konteks keislaman itu beliau membahasakan kesejahteraan umat supaya lebih dipahami oleh masyarakat kita yang Indonesia yang plural ini. Gitu. Jadi tidak melulu kita memakai istilah Arabisasi gitu Pak Agus. Jadi harus ada bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat kita kesejahteraan umum. Nah, itu kan mudah dipahami. Artinya pemimpin itu kalau menentukan kebijakan, maka juga harus yang bijaksana kan gitu. Betul. Persoalannya kan ketika kebijakan itu yang tidak bijaksana. Ini kan repot juga. Dan salah satu kebijaksanaan yang bijaksana itu dari musyawarah. Dari musyawarah tadi, makanya. Jadi maka dengan musyawarah sehingga itu akan bijaksana. Bukan kehendaknya dia. Betul. Gitu. Karena ada keinginan yang mungkin agak tahu lah akhirnya. Itu tadi ini kebijakan, ini kebijaksanaan. Lele bijaksanaan tapi nggak bijaksana piye. Padahal ini amanah dari Pancasila. Amanah dari Pancasila itu pemimpin harus bijaksana kan gitu. Bijaksana, betul. Bijaksana berarti bijaksana yang memang betul-betul bijaksana, bukan kebijaksanaan tapi yang tidak bijaksana kan. Kalau melanggar tidak kebijaksanaan tapi nggak bijaksana berarti melanggar Pancasila juga itu. Nah, ini menarik, sangat puitis sekali. Jadi itu dan lagi makanya kita kan kaji. Saya katakan tadi kita bicara tentang Pancasila sepertinya nggak habis ya. Jadi sangat menarik sekali. Kita hanya nukil-nukil. Itu yang terakhir misalnya soal tentang keadilan di sini. Saya rasa kita di agama apapun lah. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk nggak berbuat adil. Itu nggak ada. Semuanya itu agama itu selalu adil dan ini oleh para pendiri bangsa kita dan itu dimasukkan di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya bahwa keadilan ini, perilaku adil ini dalam sebuah lini, baik dalam ekonomi, politik ataupun hukum. Kan seperti itu. Nah, ini harus ada di Pancasila. Ya, mungkin ada tanggapan kalau untuk saya kira begini Pak Gus. Umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas, kan? Nah, di Islam pun juga ada istilah al-adalah al-ijtimaiyah, jadi keadilan sosial tadi itu. Jadi saya kira kita tidak akan kesulitan lah untuk menemukan titik temu antara Islam dan Pancasila itu. Adapun yang paling sulit saya kira itu memang seperti ini juga disampaikan oleh Yai Said Akil ketika beliau menerima Bapak Ketua MPR tentang aplikasi dari keadilan sosial itu yang sulit sekali. Untuk berbuat adil itu memang sangat sulit. Tetapi itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah bahwa misalnya walaupun putri beliau itu mencuri, beliau juga akan menghukumnya. Dihukum juga. Itu anggota keluarga sendiri. Nah, ini kita berbicara untuk konteks sosial yang lebih luas sangat sulit sekali Tapi itu tetap harus diupayakan. Bagaimana misalnya seorang pemimpin menemukan atau kondisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Tingkat kemajuannya kan tidak sama. Bagaimana pemimpin di daerah ini membuat sebuah policy atau kebijakan yang tadi Pak Agus katakan kontekstual lah, sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Di Banyuwangi sendiri misalnya, tentu berbeda dengan kabupaten lain. Makanya Banyuwangi sendiri antara satu daerah yang lain. Kadang-kadang juga berbeda. Betul. Maka penggunaan kearifan lokal itu yang penting. Jangan mentang-mentang ini sering dilewati pejabat, sering dilewati orang, akhirnya diperbaiki semua. Sementara daerah lain enggak. Ini kan akhirnya kan enggak masuk juga, masuk. Berarti enggak Pancasila juga.
Harus adil. Harus adil. Jadi kan kayak gitu. Iya, Jadi betul. semuanya adil. Iya. Di semua lini dari ekonomi kan semakin banyak kan. Iya. Seperti Presiden Jokowi. Ini kan sekarang semua jalan diperbaiki. Beli tol bahkan di Infrastruktur, di Papua ya. infrastrukturnya. Iya. Di Papua juga bikin jalan yang bagus. Iya, Nah, betul. itu kan bagus jadi contoh. Iya. Jadi tidak hanya di Jawa, Tidak hanya di Jawa. tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di Sulawesi, Sumatera, tapi Iya, juga di Papua betul. yang selama ini juga didatangi ya. Iya, Nah, betul. itu kan mungkin salah satu cerminan. Iya. Ini walaupun debatable, tapi salah satu cerminan dari pemimpin yang juga melaksanakan Pancasila di sila Iya. kelima keadilan Iya. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan. Iya, bahkan tuh uswah Pak Agus. Uswah, Iya, kan langsung contohkan uswah. Dia langsung. turun langsung ke lapangan Iya, dan betul. melihat kan sebetulnya lepas Iya. itu apa dianggap orang lain antara pencitraan dan tidak Iya. kan. Yang jelas dia Betul. kita percaya aja bahwa mempunyai niat yang baik untuk membangun. Dan semuanya dari Sumatera sampai Papua kan kayak gitu. Iya, Dari Banyuwangi mulai Kalibaru sampai England sampai mana Wonosarojo. Apakah semua sudah baik? Ini kan tantangan. Iya, betul. Jadi berbuat adil sebagai budaya. Menarik sekali. Menarik Pak Agus. kan. Iya. Jadi budaya, Iya. budayanya untuk adil, bukan budaya menjelang pemilu. Adil itu. Betul. Iya, Jadi, betul. adil ini menjadi budaya, Iya. bukan budaya Banyuwangi. Misalnya. Iya. Bukan adil menjadi budaya menjelang pemilu. Iya. Kalau mau menjelang pemilu semuanya Oke, kan iya. kacau ini. Iya, iya, betul, betul, jadi itu dan itu semua adalah bagian dari. Iya. Pancasila. Saya kira itu juga bagian Pak Agus, penerimaan kita pada Pancasila secara tidak hanya secara normatif, Iya. ya kan, tapi secara substansial, Substansi, membudayakan adil tadi itu. adil tadi. Iya. Makanya kalau ya bagaimana kita membudayakan bersikap adil, Iya. adil kan seperti itu. Menjunjung tinggi kearifan lokal. Betul. Karena tradisi itu di Banyuwangi itu banyak budaya Iya. dan itu banyak tradisi. Di dalam Islam hukum itu fikih. Fikih itu kan sebenarnya mengadopsi tradisi yang ada di lokal itu kan itu. Iya. Beda Iya. antara fikih sama syariah itu kan beda. Kalau syariah jelas syar'i, Quran, Iya. hadis. Itu. Jadi mungkin itu jadi sangat menarik Mas Fauzi. Jadi Oke. kita obrolan tentang Pancasila. Mudah-mudahan ini bisa kita terutama kita ya. Iya, betul. Kita laksanakan bagi kita untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, mungkin lingkungan kita, kalau mungkin untuk mahasiswa kita, untuk siswa kita. Syukur-syukur kita ini bisa menjadi inspirasi lah bagi semua obrolan kita pagi. Amin, amin. Obrolan kita kali ini. Karena Pancasila ternyata cukup luas juga. Kita nggak terasa 1 jam. Hanya obrolan, hanya nyuplik aja. Obrolan singkat nyuplik. Di hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni. Ini mungkin itu karena waktu juga cukup sekian, nanti akan kita sambung lagi obrolan Pancasila dengan yang lain karena banyak sila-sila yang perlu kita perdalam juga nanti kita laksanakan. Tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bersama seperti itu. Baik, begitu saudara semuanya bahwa obrolan singkat kita tentang Pancasila dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Ternyata Pancasila itu cukup luar biasa sebagai filosofi, sebagai pandangan hidup, sebagai asas, sebagai dasar negara. Kan itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Saya mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.